Sebenarnya hampir tiap tahun ya, berita mengenai investasi bodong itu selalu saja muncul, sampai yang melibatkan salah satu selebgram ya, yang pernah bilang katanya Tuhan itu sampai bingung mau memiskinkan saya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di video kali ini kita mau bahas masalah investasi ya, terutama untuk pemula seperti saya. Karena akhir-akhir ini dan sebenarnya hampir tiap tahun ya, berita mengenai investasi bodong itu selalu saja muncul, sampai yang terakhir ini berita mengenai investasi bodong ya, yang melibatkan salah satu selebgram ya, yang pernah bilang katanya Tuhan itu sampai bingung mau memiskinkan saya itu ya. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Ya akhirnya kasusnya sekarang rame di investasi binary option ya itu. Sebagai pemula itu sebenarnya kalau mau investasi itu apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, itu yang mesti kita bahas. Karena hampir setiap tahun loh, kalau kita perhatikan itu selalu saja ada berita orang-orang yang merasa dirugikan oleh investasi ya. Jadi sebenarnya kalau mau investasi, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, ketika kamu ingin berinvestasi, itu maka perhatikan bagaimana founder memandang bisnis mereka. Sebelum Anda menginvestasikan uang Anda di bisnis mereka, Anda harus perhatikan dulu bagaimana founder memandang bisnis mereka. Anda perhatikan, kalau cengeng, maka sebaiknya validasi ulang bisnisnya. Lebih teliti lagi sebelum memutuskan untuk berinvestasi di bisnis mereka. Nah, cengeng itu maksudnya gimana? Cengeng ya, dalam tanda kutip. Cengeng itu yang pertama, menjual nasionalisme. Jika di kemudian hari bisnisnya ngaco, maka founder akan berlindung di balik nasionalisme, berharap para investor akan mentolerir. Contohnya seperti ini. Ketika founder mengatakan bahwa ini adalah bisnis milik bangsa Indonesia, bla 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 bla, atau ini adalah karya anak bangsa 100%, bla 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 bla. Nah, itu Anda perlu memvalidasi ulang bisnis mereka. Masih ingat kan awal-awal WhatsApp masuk ke Indonesia itu sebenarnya ada juga aplikasi yang di blow up, muncul ke permukaan, yang diklaim merupakan aplikasi WhatsApp 100% buatan anak dalam negeri. Anda bisa perhatikan itu aplikasinya sekarang kemana, nggak ada ini kan ya, nggak ada beritanya lagi, padahal dulu sempat ramai. Kemudian contoh kedua, beberapa bulan yang lalu kan masif ya berita artis mengeluarkan koin kripto. Nah, Anda pasti sudah tahu kalau yang di bidang IT mestinya sudah tahu, ada banyak artis mengeluarkan koin kripto. Yang pertama ini, artis pertama mengeluarkan koin kripto ini, dia mengklaim bahwa koin tersebut membawa nama Nusantara, pokoknya berbau-bau Nusantara. Anda bisa cari beritanya saat ini bagaimana koin tersebut. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi nasionalisme ya, menjual nasionalisme.
Yang kedua, menjual simpati atau emosi. Contohnya gini, founder bisnis ini adalah anak yatim piatu, bla 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 bla. Nah, Anda perlu berhati-hati. Anda harus memvalidasi ulang bisnis mereka. Karena jika di kemudian hari founder tersebut malas-malasan dalam menjalankan bisnisnya, tidak sesuai dengan kontrak awal, maka dia akan berlindung di balik simpati para investornya. Nah, itu menjual simpati yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, menjual agama. Nah, ini yang sangat riskan sekali dan biasanya sangat laris. Menjual agama. Contohnya gimana? Bisnis sedekah. Uang sedekah dari investor akan dipakai untuk bisnis umat. Sedekah Anda akan dikembalikan minimal 10 kali lipat plus dalil-dalilnya. Nah, biasanya foundernya seperti itu. Nanti, kalau di kemudian hari bisnisnya ngacau, maka founder akan berlindung di balik kedok agama. Ini harus hati-hati. Mau ustadz, mau ulama, mau apapun, kalau bisnis sudah dibungkus dengan agama ini agak sulit dan biasanya banyak yang terjebak ya. Kalau sudah begini, biasanya kemudian hari bisnisnya ngacau, maka founder itu akan mengatakan begini, sedekah harus ikhlas, bla 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 bla, gitu kan ya. Mungkin kembalinya itu tidak berupa uang, tapi dalam bentuk yang lainnya, bla bla bla. Nah, seperti itu biasanya. Kalau menurut saya, kalau mau bisnis ya bisnis, kalau mau sedekah ya sedekah aja, jangan dicampur aduk. Kalau mau bisnis dulu, baru nanti uang hasil bisnisnya, profitnya itu kita sedekahkan. Nah, itu menjual agama ya, yang seperti itu. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga kan ya, menjual agama. Nah, ini yang keempat, kepastian profit. Ini sebenarnya sudah di luar faktor sifat founder yang cengeng tadi ya. Tapi faktor ini bisa jadi faktor yang harus Anda pertimbangkan ketika founder mengatakan bisnis ini profitnya pasti. Nah, Anda harus berhati-hati. Jika founder menjanjikan keuntungan atau kepastian profit seperti itu, Anda harus benar-benar berhati-hati. Contohnya begini, kalau kamu investasi di bisnis ini, uang kamu dalam 6 bulan akan balik modal. Bulan ke-7 kamu mulai mendapat keuntungan sekian juta, bla 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 gitu ya. Anda perlu hati-hati seperti itu. Karena yang namanya bisnis itu kan pasti ada naik, ada turun ya. Lalu bagaimana si founder bisa memberikan kepastian keuntungan kalau yang namanya bisnis bisa naik, bisa turun? Terus gimana foundernya bisa memberikan kepastian? Kan agak aneh ya kalau kita pikir dengan logika sehat, itu agak susah diterima akal. Nah, itu sih 4 faktor yang harus Anda pertimbangkan ketika ingin berinvestasi di bisnis tertentu. Sebaliknya juga, sebagai investor, Anda juga harus memahami bahwa yang namanya investasi itu, kalau bisnisnya naik, kita sebagai investor ikut untung. Dan kalau bisnisnya sedang turun, kita sebagai investor juga sudah pasti ikut rugi. Jadi Anda nggak bisa maunya untung terus, nggak bisa. Kalau sebagai investor harusnya seperti itu. Harusnya kalau bisnis untung ikut untung, bisnis rugi ikut rugi. Kemudian biasanya ada yang nanya begini, lalu apakah kalau bisnisnya membawa nasionalisme atau agama, maka jangan investasi ke situ? Anda harus putar ulang videonya di awal-awal, di
di menit-menit ke awal tadi. Jadi bukan tidak boleh kita berinvestasi di bisnis yang menjual nasionalisme atau agama atau simpati tadi ya. Bukan tidak boleh. Yang Anda perlukan hanya memvalidasi ulang bisnisnya lebih teliti lagi. Nah, itu saja sih. Yang perlu Anda lakukan hanya memvalidasi ulang bisnisnya. Anda harus lebih berhati-hati. Nah, itu saja mungkin tips dasar ya, tips dasar berinvestasi untuk pemula. Nah, saya sendiri juga pemula, jadi silakan kalau ada tambahan atau mungkin koreksi silakan di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga membantu teman-teman pemula untuk memulai berinvestasi ya.